Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ega Juliana dengan NPM 231000055 dari kelas B. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kompetisi bisnis. Materi saya beri judul yaitu Kajian Hukum terhadap Praktik Online Price Discrimination dalam Perspektif Persaingan Usaha. Selanjutnya ada identitas artikel lengkap. Artikel ini berjudul A Qualitative Investigation of Company Perspectives on Online Price Discrimination. Ditulis oleh Kimia Haidari, Bart Costers, Helen Bluth, dan John Pierre van der Res. Kemudian artikel ini dipublikasikan dalam jurnal Computer Law and Security Review, volume 46, tahun 2022 oleh Elsevier. Kemudian peringkat jurnal ini yaitu adalah jurnal internasional terindeks Scopus dengan peringkat Q1. Nah, penelitian ini membahas praktik diskriminasi harga online dalam konteks e-commerce dengan pendekatan hukum, ekonomi, dan perlindungan konsumen. Lalu ada latar belakang dan isu. Jadi, perkembangan teknologi seperti big data dan algoritma ini memungkinkan perusahaan menetapkan harga berbeda kepada konsumen berdasarkan data pribadi mereka. Namun, meskipun secara teori menguntungkan, praktik ini ternyata tidak banyak ditemukan secara nyata. Nah, isu utama yang akan diangkat itu meliputi yang pertama ada keadilan harga bagi konsumen, yang kedua ada penggunaan data pribadi, kemudian selanjutnya ada potensi pelanggaran hukum persaingan usaha. Nah, selain itu, muncul pertanyaan penting, mengapa praktik ini belum banyak digunakan, padahal secara ekonomi itu sangat menguntungkan. Selanjutnya ada kerangka teori. Jadi, penelitian ini menggunakan konsep diskriminasi harga dalam ekonomi, yaitu penetapan harga berbeda untuk konsumen yang berbeda tanpa perbedaan biaya. Nah, dalam konteks digital, konsep ini berkembang menjadi OPD yang berbasis data konsumen. Nah, selain itu, penelitian ini juga mengaitkan OPD dengan aspek hukum seperti perlindungan data, hukum persaingan usaha, kemudian etika bisnis karena praktik ini dapat memengaruhi keadilan dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada metode penelitian. Sebagaimana yang telah saya siapkan dalam PowerPoint ini, jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara. Data ini diperoleh dari 14 responden yang terdiri dari praktisi seperti data scientist, marketing, dan policy expert di Belanda. Kemudian, metode analisis yang digunakan itu yang pertama ada coding dan ada identifikasi tema dan pola. Nah, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik nyata di dunia bisnis digital. Selanjutnya ada temuan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan itu cenderung tidak menggunakan diskriminasi harga secara langsung, terutama dalam bentuk menaikkan harga untuk konsumen tertentu. Nah, sebaliknya, mereka ini lebih memilih strategi seperti diskon yang dipersonalisasi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti risiko reaksi negatif konsumen, kemudian ada kendala teknologi, dan serta ketidakpastian hukum. Nah, selain itu, praktik OPD ini cenderung dilakukan secara tidak langsung agar tidak menimbulkan kontroversi. Selanjutnya ada analisis kritis mahasiswa, sebagaimana yang telah saya siapkan dalam PowerPoint ini. Jadi penelitian ini kuat karena memberikan perspektif pelaku usaha yang jarang dibahas dan menggunakan pendekatan empiris yang realistis.
Namun, terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, adanya terbatas pada konteks Belanda, kemudian kurang mendalam pada analisis hukum persaingan usaha. Nah, meskipun begitu, penelitian ini tetap relevan karena menunjukkan bahwa faktor etika dan kepercayaan konsumen ini sangat berpengaruh dalam praktik bisnis digital. Selanjutnya ada relevansi terhadap materi dalam RPS ya. Penelitian ini relevan dengan materi hukum kompetisi bisnis, khususnya terkait diskriminasi harga sebagai salah satu strategi dalam persaingan usaha. Nah, selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan konsep penyalahgunaan posisi dominan dan pendekatan rule of reason. Karena tidak semua diskriminasi harga ini dilarang, tetapi harus dilihat dampaknya terhadap pasar dan konsumen. Selanjutnya ada bagian kesimpulan. Sebagaimana yang telah saya siapkan dalam PowerPoint, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa praktik online price discrimination belum banyak diterapkan secara luas oleh perusahaan, meskipun secara ekonomi berpotensi menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama risiko reaksi negatif konsumen, lalu keterbatasan teknologi, serta pertimbangan hukum dan etika. Perusahaan ini cenderung lebih memilih strategi harga yang lebih aman, seperti pemberian diskon yang dipersonalisasi, dibandingkan menaikkan harga secara selektif. Nah, temuan ini menegaskan bahwa dalam praktik bisnis digital, kepercayaan konsumen itu, kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan itu menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan sekadar optimalisasi keuntungan. Nah, dengan demikian, pengaturan hukum di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen itu tetap diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi. Namun, ini juga harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika praktik bisnis digital yang terus berkembang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan pada materi yang telah saya sampaikan ataupun dari penjelasan saya. Saya mohon maaf dikarenakan saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.